Shalom teman-teman sekalian, beserta Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan baru, bulan Agustus, yang artinya di gereja kita GKTI Raja Daud setiap bulan ada tema besar selama 1 bulan itu. Dan kebetulan karena bangsa kita, negara kita Indonesia memperingati kemerdekaan di bulan Agustus ini, maka tema besar kita adalah kemerdekaan. Akan ada 5 seri tentang kemerdekaan di bulan Agustus ini. Kita akan menggali dan melihatnya dari kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita yang pertama pada hari ini, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, adalah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Nah, kalau kita berbicara kemerdekaan, teman-teman, kita harus melihatnya dari berbagai aspek. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat kemerdekaan dari lahiriah ataupun kemerdekaan secara psikologi. Misalnya, ada seorang istri kalau pergi keluar bersama teman-temannya, dia merasa merdeka sekali. Lahiriah, tubuhnya merasa merdeka sekali. Tapi tahukah kita secara psikologi, secara psikisnya, dia tidak pernah merdeka. Mungkin di rumah dia mengalami konflik, berantem sama suami, capek mengurus anak. Tapi kalau dia keluar dari rumah kumpul sama teman-temannya, dia merasa merdeka. Itu salah satu bentuk kemerdekaan yang paling sederhana, ya. Dan kalau berbicara bangsa kita, ada namanya yang dalam sejarah disebut kemerdekaan secara de facto ataupun de jure. Secara de facto Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945, tapi apakah secara de jure kita benar-benar sudah merdeka? Karena kadang kita merasa sewaktu kita belajar sejarah 350 tahun dijajah Belanda, kita menderita. 3,5 tahun kita dijajah Jepang, kita tersiksa. Tapi bagaimana rasanya ketika sampai sekarang 2020 kita merasa dijajah oleh negara sendiri, tersiksa, teraniaya, dan begitu berat. Maka kita harus bisa membedakan kemerdekaan secara de facto atau de jure. Nah, kalau berbicara dalam Alkitab, tentu Yahudi, bangsa Yahudi Israel juga mengalami begitu banyak penjajahan dan perbudakan. Di Mesir 400 tahun, 430 tahun, dibuang ke Babel 70 tahun, dijajah juga oleh Asyur, dan dijajah juga oleh bangsa Romawi. Dan kita tahu bangsa kita lebih duluan merdeka daripada Israel. Israel 1948. Itulah kemerdekaan yang bisa kita lihat secara sejarah dan lahiriah. Tapi kalau berbicara kemerdekaan dari dosa, itu hanya bisa dilakukan oleh Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita belajar dengan tema dimerdekakan dari dosa. Mari ambil Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Walaupun belum beribadah datang ke gereja, tetap harus fokus, ambil Alkitabnya, ambil catatan. Begitu juga dengan teman-teman, gereja kita adalah gereja yang belajar, gereja yang memuridkan dan menggali Alkitab. Mari kita buka surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 6 ayat 22. Seperti biasa kita akan menggali satu ayat, tapi tidak meninggalkan konteks ayat keseluruhan. Roma pasal 6 ayat 22. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari kita mulai fokus ke ayat 22 ini. Coba kita lihat kalimat pertama, tetapi sekarang. Apa maksud Paulus membuka ayat 22 dengan kalimat tetapi sekarang? Paulus sedang menyimpulkan semua perkataannya dari ayat 15 sampai 21. Fokus ke Alkitabnya, lihat dari ayat 15 sampai 21. Tetapi sekarang atau tetapi Allah itu adalah kunci dari Alkitab. Kita sangat bersyukur dengan kalimat tetapi sekarang, tetapi Allah. Kenapa? Kalau tidak ada kalimat tetapi sekarang, tetapi Allah, maka manusia tidak pernah diselamatkan dan dimerdekakan. Kita bersyukur ada kalimat yang unik, tetapi Allah, tetapi sekarang. Itu sering sekali diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa itu mengartikan Allah memberikan anugerahnya untuk orang pilihan dimerdekakan dari dosa. Sebelumnya Paulus menjelaskan bahwa kita ini hamba dosa. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat 17, 19, 20. Kita ini hamba dosa yang hanya menyerahkan tubuh kita kepada hal-hal dosa.
Dan upah dosa adalah maut dan kematian. Ayat 21 dan 23. Upah dosa adalah maut, artinya apa? Kebinasaan dan neraka. Siapa yang menjadi budak dosa sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi sekarang, kalimat selanjutnya perhatikan lagi ayat 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kita mulai dari kalimat setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Garis bawahi kata dimerdekakan, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Dimerdekakan. Artinya apa? Ada pihak lain yang membuat kita merdeka. Dimerdekakan. Kita bukan merdeka karena perbuatan atau perjuangan diri kita sendiri. Jadi ini kita perlu hati-hati. Dimerdekakan. Allah memberikan anugerahnya kepada orang pilihannya untuk memerdekakan mereka dari dosa. Berbeda dengan perjuangan kita kalau dari konteks kemerdekaan dari sejarah. Bangsa Indonesia lewat pahlawan kita, mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Tapi kalau berbicara dosa, nggak bisa. Kita nggak punya andil. Mau lewat perbuatan baik, jasa, ibadah, amalmu, nggak bisa. Kau dimerdekakan hanya lewat Yesus Kristus. Tidak ada satupun usaha manusia untuk bisa merdeka dari dosa. Hasil dimerdekakan dari dosa itu menjadi subtema untuk menjadi poin yang kita catat. Apa hasil dari dimerdekakan dari dosa? Apa hasil dimerdekakan dari dosa? Coba lihat tadi yang kalimatnya selanjutnya di ayat 22 tadi. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba. Itu poin pertama. Hasil dimerdekakan Kristus dari dosa, kita menjadi hamba Allah. Apa yang menarik di sini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tetap budak. Dulunya hamba dosa, sekarang hamba Allah. Oke, hati-hati. Jangan pikir setelah ditebus dari dosa, dari budak dosa, dari hamba dosa, kita hidup seenaknya, merasa kita sudah bebas. Thanks God. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kita menjadi manusia yang bebas, tidak ada dosa. Oh tidak. Paulus jelas mengatakannya. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, apa ayatnya? Apa kalimatnya di ayat 22? Kamu menjadi hamba Allah. Hamba itu artinya budak, yang kalau dalam terjemahan Yunani doulos. Doulos selalu sepadan dengan kyrios, tuan. Hamba tuan, budak tuan. Jangan pikir setelah dimerdekakan dari dosa, hidupmu menjadi bebas dan sesuka-sukanya. Gak bisa. Kalau ngakunya kita dibeli dengan darah yang mahal, maka setelah kita menjadi hamba Allah, kita gak bisa lagi cinta diri kita, tapi harus sangkal diri kita. Jangan pikir hidupmu dengan kemauanmu sendiri. Aku pengen punya cita-cita ke depannya begini nih. Aku pengen hidup sesuai dengan pola yang kuikuti nih. Pokoknya harus tercapai nih semua nih. Gak bisa. Kamu ditebus menjadi hamba Allah, tetap menjadi budak dari budak dosa, hanya pindah majikan. Dari dulu majikan kita dosa, sekarang majikan kita Allah di dalam Yesus Kristus. Dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara harus tahu, budak dalam konteks Alkitab sama sekali tidak memiliki hak. Nggak ada hak. Ngomong pun nggak boleh. Jangan samakan kata hamba atau budak di Alkitab dengan asisten rumah tangga di zaman kita. Oh tidak, jauh beda. Budak tidak memiliki hak sama sekali. Apa tugasnya? Hanya taat, taat, taat. Poin pertama, hasil dimerdekakan dari dosa, engkau menjadi hamba Allah. Taat, taat, taat. Taat perintahnya, taat perintahnya, taat perintahnya. Tidak ada excuse. Ayo buktikan ketaatanmu sebagai murid Yesus. Ketaatan kita bukan supaya kita dapat keuntungan dibalas 2 kali lipat. Aku memberi supaya aku dapat. Oke. Kata Tuhan, memberi lebih baik daripada menerima. Tapi dalam mindset kita, nanti dibalas Tuhan kok 2 kali lipat. Nanti dapat atau tidak. Ketaatan itu bentuk mutlak, tidak mengharapkan imbalan. Abraham dijanjikan keturunannya sebanyak bintang di langit, pasir di lautan. Anaknya ada belum lahir-lahir pada waktu janji diberikan. Dan akhirnya kita tahu anak Abraham, Ishak. Sudah dapat Ishak, Allah menyuruh korbanin lagi. Disuruh potong. Apakah Abraham sempat melihat keturunannya sebanyak bintang di langit pasir lautan? Ya. Tapi dia taat. Dia taat motong Ishak. Dia taat keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya menuju tanah
yang tidak dikasih tahu Tuhan sebelumnya, dia taat. Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Pemimpin yang sangat hebat, memimpin jutaan umat Israel. Anehnya, dia nggak masuk tanah perjanjian. Apakah Musa komplain? Enggak sih. Tapi Musa taat. Jadi kalau kita sering berantem nih, yang pacaran, anak muda berantem, suami istri berantem, sebagai hamba Allah, duluanlah minta maaf. Berlomba-lomba minta maaf duluan. Kalau engkau berkata, dia yang salah kok Pak Pendeta, harus dia yang minta maaf bukan sini. Tidak. Minta maaf bukan tanda kau kalah, minta maaf bukan tanda kau bodoh. Minta maaf tanda kau adalah hamba Allah. Engkau adalah murid Yesus. Ada satu pasangan anak muda baru menikah 2 tahun pengen cerai, ya kan? Ini teman saya nih, lama nih dari Medan, 2 tahun nikah, baru cerai. Saya diundang datang untuk ngobrol. Sewaktu saya datang ke rumahnya masih berantem lagi, masih berantem. Waduh. Yang suami bilang, aku udah gak sayang sama kau. Istri juga ngomong, aku udah gak sayang sama kau. Emang kau aja banyak yang ngantri cowok di luar sana, berantem hebat. Saya bilang gini. Coba tanggalkan dulu status kalian sebagai suami istri. Pakailah status kalian sebagai sesama di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oh, diam. Karena perintahnya, kasihilah sesamamu manusia. Nggak boleh cerai, tetap kasih. Tapi si istri langsung berontak dan nyata, enggak Pak Pendeta, dia bukan lagi sesamaku, dia bukan lagi temanku, dia musuh. Langsung saya pun berteriak, perintah Tuhan, kasihilah musuh. Nggak bisa cerai. Mana ada ruang untuk cerai? Kalau engkau hamba Allah, engkau murid Yesus, engkau mengasihi sesama, engkau mengasihi musuh. Bagaimana pula orang yang kita sayang sudah janji nikah, walaupun kita anggap musuh, nggak kita ampuni dan kita kasihi. Kita cek diri kita, benar nggak kita sudah dimerdekakan dari dosa? Benar nggak kita bisa mengampuni? Benar nggak kita bisa bertahan di bahtera rumah tangga yang begitu berat penuh dengan air mata? Itu tandanya engkau hamba Allah. Itu poin pertama, kita menjadi hamba Allah. Kita lanjut dengan kalimatnya. Kamu menjadi hamba Allah, lalu apa? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Baca lagi ayat 22-nya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Poin kedua, hasil dimerdekakan dari dosa, hidup kita harus kudus. Ini nih, kamu beroleh buah, dalam terjemahan Inggrisnya bisa juga benefit, keuntungan, ya. Jadi kalau mau kita translate, kamu beroleh keuntungan yang membawa kamu kepada pengudusan. Orang yang dimerdekakan dari dosa pasti memiliki buah, pasti memiliki buah. Karena di ayat 21, hamba dosa, buahnya apa? Baca di ayat 21-nya, rasa malu, kebinasaan. Sedangkan hamba Allah, dari poin pertama kita tadi, setelah kamu dimerdekakan, kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan, ini doktrin yang ditulis Paulus, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya sanctification, pengudusan. Nah, apa artinya pengudusan atau kita harus hidup kudus? Ini poin kedua. Dimerdekakan dari dosa, hasilnya kita harus hidup kudus. Kudus itu bukan suci nggak berdosa, bukan. Kudus itu dipisahkan. Kudus itu terpisah. Orang yang sudah dimerdekakan Yesus dari dosa, hidupnya pasti nggak sama lagi dengan dunia, terpisah. Bukan artinya kau nggak bisa jatuh lagi dalam dosa, bisa, tapi hidupmu terpisah. Itu arti kudus. Sama seperti kalau kita baca perjanjian lama, bangsa Israel, bangsa pilihan, dikuduskan karena mereka harus terpisah dengan bangsa-bangsa yang pada zaman itu adalah bangsa-bangsa yang tidak memiliki aturan, bangsa barbar. Makanya mereka harus dikuduskan, dipisahkan, diturunkanlah 10 perintah. Beda udah hidupnya. Jadi kalau ngakunya engkau hamba Allah, kalau ngakunya Kristen, hidupmu udah gak sama sama dunia. Perilaku lamamu buang, teman-teman, buang, nggak boleh sama lagi. Dan dengan kalimat ini, Kristen nggak boleh bilang hidup ini harus seimbang lah Pak Pendeta. Ada duniawi, ada surgawi. Senin sampai Sabtu duniawi, Minggu surgawi. Enak aja, nggak bisa. Senin sampai Minggu harus kudus.
kudus, kudus. Karena kita menyembah Allah yang kudus. Kalau engkau mungkin dulu anak gaul, sering nongkrong malam sama teman-temanmu, minum-minum, merokok, main judi. Setelah engkau mengenal Yesus, engkau dilahirbarukan, hidupmu sudah berbeda. Engkau taat pada perintahnya, engkau rajin ke gereja. Ingat, pergaulan yang dulu nggak boleh lagi kau lakukan. Mau dibilang teman lo nggak asik lagi, biarin. Mau dibilang teman ini sok suci ya dia sekarang, biarin. Karena memang Alkitab mencatat, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, hidup kita harus kudus, terpisah, diasingkan hanya untuk Allah. Itu dia. Ada kisah yang terkenal ya, kisah nyata ini. Seorang hamba Tuhan yang ngakunya hamba Tuhan, evangelis, katanya untuk menginjili orang percaya kepada Yesus, kita harus masuk ke dalam perkumpulan dan pergaulannya. Jadi pada waktu itu, ini kisah terkenal kok. Anda bisa googling, Anda bisa lihat di internet. Waktu itu dia ingin sekali menginjili preman. Akhirnya tahu apa jawabannya? Dia buat tato. Dia datang ke pemukiman-pemukiman preman, dia menginjili. Dan tahu nggak hasilnya? Sekarang dia pun bertato dan dia pun tak jelas. Dia sudah sama jadi kayak preman itu. Nggak ada penginjilan kayak gitu. Nggak mesti kita harus sama jadi seperti mereka. Bikin tato, baju compang-camping. Oh tidak. Justru lewat kuasa kebenaran firman Tuhan yang di Alkitab kita beritakan, nanti Roh Kudus bekerja di pribadi-pribadi setiap orang. Ya, harus beda. Kita udah punya aturan dan batasan. Kita tidak lagi hidup seperti orang duniawi. Jika Sabtu Anda dunia malam, jika Sabtu Anda mabuk-mabukan, jika Sabtu Anda berani berzina, Minggu masuk gereja, saya mau katakan nih, supaya kita cerdas ini, nggak main-main lagi ibadah ya. Ibadahmu nggak terima Tuhan. Ibadahmu nggak terima Tuhan. Kan kau pikir biar habis hutang gereja langsung, padahal baru beberapa jam sebelumnya kau mabuk-mabukan habis wudhu. Baru beberapa jam sebelumnya engkau berzina sama perempuan. Jangan. Itu namanya nggak kudus. Padahal Paulus jelas bilang, kamu harus punya buah dan hidupmu kudus, pengudusan. Dikuduskan hari demi hari. Bukan berarti suci nggak berdosa, bisa jatuh dalam dosa. Tapi Roh Kudus menegur, Roh Kudus mengingatkan supaya bangkit. Kalau engkau orang yang diperdekakan dari dosa, diberikan anugerah oleh Allah, orang pilihan, jatuh bangkit lagi. Itu artinya pengudusan hari demi hari. Tapi kalau kau merasa, oke, aku percaya Yesus, oke, aku gereja kok setiap minggu, tapi perilakumu dari yang dulu nggak berubah. Hanya satu kesimpulan, engkau belum merdeka dari dosa. Pasti belum merdeka dari dosa. Kenapa hidupmu sama dengan orang duniawi? Karena engkau belum merdeka dari dosa. Saya juga dulu anak muda yang cukup bandel, ya kan? Teman-teman juga pasti sudah tahu. Anak muda yang cukup bandel, nongkrong sana, nongkrong sini, ya kan? Kenalan sama banyak perempuan, ya kan? Tapi apakah sekarang saya menjadi hamba Tuhan? Sudah punya istri sama anak, tetap nongkrong sama sahabat saya yang dulu yang sekarang masih mabuk-mabukan, kumpul-kumpul? Ya jelas tidak. Pak Pendeta jadinya nggak punya teman. Iya, ya nggak usah. Teman saya ya jemaat yang betul-betul orang yang dimerdekakan dari dosa. Pak Pendeta sombong, tidak. Karena bangsa Israel pun dikhususkan nggak boleh gabung sama bangsa lain, nggak boleh kawin campur. Coba baca Alkitab itu teliti ya, sistematis ya. Nggak boleh lah gabung-gabung lagi. Harus ada aturan dan batasan. Karena kita menyembah Allah yang kudus. Itu poin kedua. Poin pertama, hasil dimerdekakan dari dosa. Kita harus menjadi hamba Allah. Dari budak tetap ke budak. Jangan kita sok hebat. Kita yang tetap budak, hamba. Yang kedua, kita harus hidup kudus. Orang yang merdeka, hidupnya sudah berbeda dari hidup ini. Ingat, bisa jatuh dalam dosa, bisa buat kesalahan, tapi dikuduskan terus menerus. Kita lihat kalimat terakhirnya di ayat 22. Apa kalimat terakhirnya? Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Inilah hasil akhir kalau engkau orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Poin ketiga, engkau mendapat hidup kekal. Dari satu ayat ini saja Paulus sudah membeberkan kebenaran yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, ingat, itu hanya pekerjaan Allah semata, tidak ada andil kita manusia.
Mau kau orang kaya nyumbang gereja 1 triliun, mau kau bangun panti, kalau kau tidak lahir baru, kau tidak pernah merdeka dari dosa. Dan hasil akhirnya, kalimat terakhirnya 20. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Coba perhatikan kalimat sebagai kesudahannya. Apa maksud Paulus sebagai kesudahannya? Jelas, ini menunjuk kepada akhir hidup orang percaya. Akhir hidup orang yang dimerdekakan dari dosa. Artinya sejak engkau lahir baru itu bukan karena kau dibaptis ya, bukan. Mau kau dibaptis selalu kecil, nggak ada hubungannya. Sejak engkau lahir baru, Roh Kudus membuat engkau lahir baru, sampai engkau mati, engkau tetap dipiara Allah. Makanya sampai bertemu di kekalan surga. Orang yang lahir baru, dia pasti akan menjadi hamba Allah yang taat pada perintah Yesus Kristus. Dia pasti hidup kudus berbeda dengan dunia, dan dia pasti menerima hidup yang kekal. Itu kepastian yang ditulis Paulus kepada jemaat di Roma. Orang yang dimerdekakan walaupun bisa jatuh, tapi akan bertobat, bangkit, dan bangkit. Sudahkah engkau ketika melakukan dosa hari ini, ada pengakuan dosa saat doa waktu tidur, minta ampun dan bertobat? Kalau engkau merasa ada biasa kok, udah nggak pernah berdoa, nggak pernah minta ampun, kau belum merdeka dari dosa. Kau masih diikat dan diperbudak oleh dosa. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti ada dari hati kita merasa, kenapa gini ya? Kenapa aku jatuh lagi ya? Kenapa aku jatuh lagi? Kenapa aku jatuh lagi ya? Itu artinya Roh Kudus masih berbicara kepadamu. Akhirnya nanti lama-kelamaan engkau akan benci kepada dosa itu. Lama-kelamaan kita akan meninggalkan dosa itu. Kalau engkau orang yang lahir baru, mungkin kau dulu pecandu alkohol, maka lama-kelamaan engkau akan benci sama alkohol itu. Itu tanda orang-orang yang akan menerima hidup yang kekal. Kalau engkau dulu pecandu rokok, lama-kelamaan engkau akan benci kepada rokok. Saya tidak bilang instan, enggak, proses. Karena pengudusan itu proses hari demi hari. Kuduskan, engkau akan benci dan muak pada Yesus. Apa sekarang yang menjadi kelemahan? Yuk minta ampun di depan Tuhan, supaya betul-betul kita dikuduskan hari demi hari. Dan sebagai kesudahannya, sebagai akhir hidup kita, kalimat terakhirnya 22, ialah hidup yang kekal, Zoe. Hidup kekal, hidup selamanya di kekalan surga. Sekali selamat, tidak mungkin tidak selamat. Setelah lahir baru sampai mati pun akan selamat bertemu Yesus di kekalan surga. Itu kepastian yang sangat luar biasa yang harus kita imani. Hidup kekal. Maka saya mau katakan, orang yang dimerdekakan dari dosa, hidupnya menjadi hamba Allah, giat memberitakan Injil, giat melakukan perintah Tuhan, perubahan hidup dari hari demi hari, hidup kudus. Dan apa? Gak takut mati, pasti. Karena udah jelas, ada hidup kekal menanti ya. Ada hidup kekal kok menanti, dia gak takut mati. Orang yang dimerdekakan dari dosa gak takut mati. Kalau kita baca Alkitab ya, betapa hebatnya rasul-rasul itu. Petrus, ya kita tahu Petrus lah. Dulunya gimana? Banyak ngomong tapi pengecut. Ngomong sama Yesus, aku akan melindungi engkau Yesus, kuserahkan nyawamu untukmu. Petrus, sebelum yang berkokok aja udah 3 kali mau menyangkal aku. Disangkalnya Yesus. Tapi begitu Roh Kudus turun, ini orang gak takut mati. Paulus, baru gak takut mati. Semua gak ada yang takut mati. Karena apa? Hidup kekal menanti teman-teman. Bapak Ibu Saudara, hidup kekal menantimu surga. Kenapa kita gak pengen ketemu Yesus? Kenapa orang Kristen pengen hidup 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun di dunia ini? Entah apa yang mau dicarinya di dunia ini. Dunia ini rusak, hancur, penuh kutuk. Ngapain kita di sini lama-lama? Hidup kekal bersama Yesus di surga. Makanya Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pegang itu orang Kristen. Bagi Kristen dan satu-satunya ajaran, mati adalah keuntungan. Itu hanya dari Kristen. Mati adalah keuntungan. Luar biasa. Mati adalah keuntungan. Padahal kita sering lupa. Dulu di sekolah minggu kita udah diajari lagu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sama-sama aku jawab,
Ku jawab, ya, ya, ya. Dipanggil hari ini? Ku jawab, ya, ya. Dipanggil hari ini, oh nantilah Tuhan, aduh janganlah Tuhan, hartaku masih banyak Tuhan, cucuku masih kecil, anakku masih kecil. Ini mau bangun apartemen lagi Tuhan, mau investasi sana sini lagi Tuhan, mau beli mobil baru, nantilah Tuhan kau panggil ya, nanti. Walau lebih sayang kita sama mobil kita, rumah kita, apartemen kita, harta kita, emas kita daripada surga. Orang yang takut mati sesungguhnya orang yang belum dimerdekakan dari dosa. Itu akan sistematis, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, akan sistematis. Orang yang takut mati, pasti dia belum menjadi hamba Allah. Poin pertama kita tadi. Pasti belum. Kalau kau sudah menjadi budak Yesus Kristus, engkau akan ikut dalam penderitaan. Makanya nggak akan takut mati. Yang kedua, orang yang takut mati, pasti perilakunya belum dikuduskan dan berubah. Masih sama-sama aja dengan orang dunia. Orang dunia di kantor korupsi, dia pun ikut korupsi. Korupsi kecil-kecilan. Orang di kantor untuk naik jabatan sikut kanan, sikut kiri, dia pun ikut menjilat atasan, sikut kanan, sikut kiri. Ngakunya Kristen gereja hari Minggu. Ini ngeri ini. Orang yang seperti itu belum dimerdekakan dari dosa. Ada satu yang menarik ya. Martir pertama di Alkitab, mungkin Bapak Saudara banyak nggak tahu. Martir pertama, orang yang mati untuk Kristus jelas pertama di Alkitab, itu Stefanus. Yang hidupnya juga nggak panjang, kelahirannya juga nggak panjang tuh Stefanus. Umurnya meninggal juga hampir sama dengan Yesus, 30-an. Nggak panjang itu. Beda dengan Petrus yang sudah mengikuti Yesus lama kan. Ya elah, Stefanus nggak pernah kenal Yesus, kenal Rasul juga sebentar, mati dilempari batu dia. Tapi menariknya ketika dilempari batu, dia berkata, aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, menyambut aku. Bapa, ampunilah dosa mereka. Mati Stefanus. Pelayanan gak panjang, gak pernah ketemu Yesus, mati sengsara dilempari batu. Tapi dia tahu kekekalan surga menunggu dia. Katanya, aku melihat anak manusia berdiri menyambut Stefanus. Bapa, terimalah rohku, ampuni mereka. Itu luar biasa sekali. Rasul Paulus berkata apa sebelum dia meninggal? Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalimatnya. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia tahu dia bakal mati karena pada zaman itu Rasul Paulus akan dipenggal kepalanya oleh kaisar. Dia sudah dipenjara lama dan sudah ditetapkan hukuman akan dipenggal kepalanya. Dia menulis surat, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Sudahkah pertandingan kita dalam hidup ini akan kita akhiri dengan baik? Apa? Kita akhiri dengan terus menjadi hamba dosa, perilaku nggak berubah-ubah, dan kita takut mati. Apakah kita akan mengakhiri hidup kita hanya dengan menumpuk harta, deposito emas, banyak rumah, banyak mobil, banyak apartemen? Atau kita siap menjadi hamba atau budak Yesus, hidup kudus, dan siap bersama Yesus di kekekalan surga? Itulah rindu kita. Nggak usah kita rindu lama-lama di dunia ini. Amin. Saya kira percaya dalam seri pertama ini kita harus paham dulu akarnya. Kenapa kita dimerdekakan dari dosa? Ingat, kita dimerdekakan bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena sumbanganmu, bukan karena kau rajin ke gereja. Tidak. Teologi yang kita mengatakan dimerdekakan dari dosa hanya oleh anugerah Allah semata. Paulus menjelaskannya kepada orang percaya di Roma. Saya menantang teman-teman dan Bapak Ibu Saudara di rumah, yuk masuk Agustus ini di tengah situasi yang belum pasti dan tidak menentu ini karena pandemi virus, kita betul-betul merasakan kita ini orang yang lahir baru. Lahir baru tidak ada hubungannya dengan baptisan, lahir baru tidak ada hubungannya dengan pengajian di gereja. Lahir baru atau hasil dari merdekakan dari dosa. Poin pertama, engkau menjadi hamba Allah. Perhatikan ayat 22 itu, di situ poinnya semua. Yang kedua, engkau hidup kudus. Ada buah dan kau mengalami pengudusan hari demi hari. Dan poin ketiga, kita siap menerima hidup yang kekal. Zoe, masuk surga bersama Yesus Kristus. Amin. Mari kita